Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Firman Tuhan menyapa kita dalam Wahyu 3 ayat 1-2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab aku tidak mendapati pekerjaanmu sempurna di hadapan Allahku. Pernahkah di antara kita menonton film, serial tentang zombie atau melihat di TV-TV? Zombie tampak hidup, mereka berjalan, bergerak, dan bereaksi, tetapi sebenarnya mereka mati. Mereka tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki tujuan, dan hanya mengikuti insting mereka. Sayangnya kondisi ini juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani seseorang. Ada banyak orang Kristen yang terlihat hidup secara rohani, datang ke gereja, berdoa, bahkan melayani, tetapi sebenarnya mati di dalam. Mereka tidak memiliki kehidupan rohani yang nyata, tidak mengalami pertumbuhan, dan tidak merasakan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda seseorang yang sudah mati secara rohani, masih beraktivitas rohani tapi tanpa kehidupan? Firman Tuhan berkata dalam Matius 15, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka masih datang ke gereja, masih baca Alkitab, bahkan masih aktif melayani, tapi semua dilakukan tanpa hati. Mereka melakukan rutinitas keagamaan tanpa mengalami hubungan yang nyata dengan Tuhan. Mereka berdoa tapi doa mereka hanya sekedar kata-kata. Tidak ada hubungan yang hidup dengan Tuhan. Tidak lagi bergairah dalam ibadah dan pelayanan. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dulu mereka penuh semangat dalam menyembah Tuhan dan melayani. Tapi sekarang semuanya sudah tidak dilakukan. Tidak ada sukacita dalam beribadah. Gereja terasa membosankan dan pelayanan terasa lebih jadi beban. Lebih bersemangat dalam hal-hal duniawi dibanding dengan hal-hal rohani. Hidup dalam dosa tapi tidak merasa bersalah. Firman Tuhan berkata, pengertian mereka menjadi gelap dan mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Hati mereka menjadi tumpul terhadap dosa, terbiasa melakukan dosa tanpa merasa perlu bertobat. Dosa kecil yang dibiarkan lama-lama menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Mengapa menjadi zombie rohani itu berbahaya? Karena mudah ditipu oleh dunia, mudah kehilangan kepekaan rohani, sehingga mudah tersesat oleh ajaran-ajaran sesat. Bisa menjadi terang bagi dunia. Mereka kehilangan pengaruhnya sebagai garam dan terang dunia, bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan orang lain melihat kehidupan mereka yang tidak berbuah dan menjadi kecewa terhadap Tuhan. Terancam dihukum Tuhan. Tuhan akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku jika kita menyadari bahwa kita mengalami kematian rohani. Bagaimana kita bisa bangkit kembali? Mari sadari kondisi kita. Mari akui bahwa kita berdosa. Jangan pernah menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus menuntun hati kita untuk menunjukkan hati atau keadaan yang sebenarnya. Selain dari itu, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, apabila aku mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Bertobat dan berdoa dan kembali hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi Kristen yang hidup di luar tapi mati di dalam. Dia ingin kita memiliki hubungan yang hidup dan nyata dengannya. Jika hari ini kita merasa kita seperti zombie rohani yang hanya menjalani rutinitas tanpa kehidupan, maka inilah waktunya untuk bangkit. Mari kita refleksikan kembali apa yang sudah saya lakukan. Masihkah saya punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan? Apakah saya merasa ibadah dan pelayanan saya hanya sekedar rutinitas? Atau apakah ada dosa yang saya biarkan tanpa pertobatan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan tolong setiap kami. Kami yang mungkin hari ini menjadi orang-orang yang hidup dalam rutinitas ke gereja, baca firman, berdoa, tapi kami gak punya relasi dan kepekaan yang intim dengan Tuhan. Tuhan tolong kami dan ampuni kami. Kami mau lebih peka lagi, kami mau punya relasi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, supaya apa yang kami lakukan Tuhan disenangkan, apa yang kami lakukan Tuhan dipermuliakan. Bahkan Tuhan menemukan kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.